Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anu sini dari Juru Review. Dan selamat datang di Teman Nonton. Buat episode kali ini kita akan ngebahas satu buah film Korea. Judulnya Beast Clawing at Straw. Ya, film yang satu ini adalah sebuah film yang genrenya itu thriller misteri, dan selama saya nonton film ini tuh saya ngerasain pengalaman nonton yang cukup menyenangkan. Mulai dari alur ceritanya, terus acting para pemerannya, dan visual-visual yang ditampilkan. Film ini tuh benar-benar memanjakan mata saya sih, menurut saya sih gitu. Ya, film itu diperanin sama beberapa nama yang sebenarnya sih cukup melalang buana di dunia perfilman Korea dan juga drama-drama Korea. Kalau misalnya kalian mungkin sering nonton drama Korea atau mungkin nontonin film-film Korea, kalian sih bakal engah sama nama-nama berikut ini. Ya, di sini ada Shin Hyun Bin sebagai Miran, terus ada Jeon Do Yeon sebagai Yeon Hae, terus ada Jung Wo Sung sebagai Taeyong, terus ada Baek Seng Woo sebagai Jungman, terus ada Jin Keong sebagai Yong Seon, terus ada Yoon Yun Jung sebagai Sunja. Ya, emang susah banget nih penyebutan nama-namanya. Emang agak ribet nama-nama orang Korea disebutin. Dan satu favorit saya adalah si Baek Seng Woo sebagai Jungman. Saya suka karakter dia di film ini tuh karena dia adalah karakter yang mengawali cerita ini, dan bisa dibilang dia adalah karakter mungkin paling beruntung kali ya di antara karakter-karakter lainnya di film ini. Film ini cerita tentang apa? Cerita tentang sekumpulan orang yang akhirnya ketemu, yang tadinya nggak saling kenal, ketemu gara-gara nemuin satu buah tas yang isinya segepok uang. Nah, si Jungman ini adalah orang yang pertama kali nemuin tas itu. Nah, selama film ini berlangsung kita tuh akan diajak mengetahui bagaimana asal-usul dari tas dan uang tersebut. Terus kita akan ketemu banyak karakter yang akhirnya terhubung sama tas tersebut. Gitu. Kerasa lembut mulai dari awal film sampai pertengahan, tapi dari tengah film sampai akhir film tuh kerasa brutal. Memang kayaknya sengaja si sutradara dan penulis skrip dari film ini tuh untuk mengajak kita santai-santai di awal, terus ngerasain alurnya dengan baik. Kita berusaha untuk diajak nebak-nebak tentang A, B, C, dan D-nya. Terus dari tengah kita diajak untuk ya kerasa brutal lah. Ada darah-darah, ada pembunuhan, ya kerasa kayak gitulah. Jadi lembut di awal sampai tengah, terus kerasa brutal dari tengah sampai akhir. Selain alur cerita yang kayak gitu, kita juga akan dimanjakan sama visual-visual yang ditampilkan di film ini. Saya ngerasa pencahayaan yang dilakukan di film ini tuh enak banget buat ditonton sama kita, dinikmati sama mata kita. Bisa dibilang estetik lah gitu. Sinematografinya tuh ya memanjakan mata kita. Setelah nonton drama ini tuh saya bisa ngasih nilai 8,5
Kenapa 8,5? Karena ya saya suka dengan alur ceritanya yang di awal lembut sampai pertengahan, tapi memang terasa cukup kaget mulai dari tengah sampai akhir film itu terasa kaget karena memang banyak pembunuhan, terus ada juga darah-darah dan kerasa ngelihat orang psycho gitulah. Kita di awalnya diajak buat nikmatin alurnya yang lambat, yang lembut, tapi di pertengahan sampai akhir kita diajak buat nonton pembunuhan seorang psycho. Ya, itu agak cukup kaget memang, tapi saya cukup nikmatin film ini. Terus yang bikin dia dapat nilai 8,5 menurut saya ya itu visual yang ditampilkan di film ini tuh kerasa menyenangkan buat ditonton sama mata. Pencahayaannya, terus dari warnanya, sinematografinya lah menurut saya sih bagus. Apakah recommended? Ya menurut saya sih recommended ya buat kalian yang suka genre-genre thriller, terus ada sedikit pembunuhan dan darah-darah. Ya ini bisa jadi satu buah film yang cocok buat kalian. Ditambah lagi film ini tuh menyajikan sinematografi yang cukup bagus, bukan cukup bagus malahan, bagus banget menurut saya. Karena memang dinikmati mata tuh enak banget mulai dari pencahayaan dan warnanya. Ya menurut saya sih gitu. Dan ya ini recommend. Oke, mungkin segitu aja buat ulasan hari ini dan ya tungguin aja review-review selanjutnya dari Juru Review. Dan sorry banget mungkin ada suara-suara cat ini karena memang bangkunya ini agak kurang stabil. Oke, segitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.